Oke, hai Mr. Dani. Hai Mr. Danu. Iya, kita hari ini kedatangan tamu, tumben-tumben di podcastnya Danurianto ada tamu. Biasanya ngomong sendiri. Oke, hari ini kita mau bahas tentang keuangan nih, soal duit nih. Karena itu hari ini Mr. Danu ngundang Mr. Dani. Kita kayak katanya kayak saudara kembar lain bapak lain ibu ya. Soalnya cuma beda U sama I. Ya, Tuh, nah, Danu, hari ini Danu. kita mau ngobrolin apa Mister Dani? Duit ya? Ya, duit. Iya, semua orang suka duit. Karena Ya, itu kita ngobrolin duit aja. Apalagi ini kan tengah bulan toh, kelihatannya ngomongin duit enak nih. iya. Ini untungnya ngobrolin duit ya. Duit yang diobrolin, bukan pamerin duit ya. Lagi nggak ada duit soalnya. Iya, ngapain juga pamerin duit. Ya. Ngapain aja Mister Dani hari ini? Ya, karena ini akhir pekan, biasanya saya main-main sama kucing sih. Mainnya sama kucing. Terus sebenarnya hari ini juga ada agenda untuk mandiin kucing, tapi karena cuacanya mendung dan nggak ada matahari tadi itu, jadinya nggak mandiin karena kucing saya itu agak suka sama matahari gitu. Jadi kalau basah ya butuh matahari gitu. Terus kalau nggak Gitu sih. kalau hujan-hujan dimandiin apa? Oh? Masuk angin. Masuk angin Masuk angin. gitu. Dia malah berusaha untuk pokoknya aku harus kering, pokoknya aku harus kering, aku harus kering gitu. Tapi nggak ketemu matahari gitu. Ada sih hair dryer, cuman dia takut sama suara hair dryer. Nggak soundproof ya itu hair dryermu ya? Harus pakai peredam itu loh. Jadi bunyinya kayak Iya. Malah ribet juga melihara kucing. Untung saya nggak punya kucing. Saya pelihara apa ya? Banyak tikus ya di belakang. Tikus yang dulu nggak loh. mati-mati. Yang nggak jadi diracun itu masih ada loh ternyata. Tapi ini tips ya, ini tips. Jadi out of topic aja sebentar ya. Jadi buat kalian yang di rumah banyak tikusnya, itu sebisa mungkin ketika kalian ingin membasminya, jangan pakai racun tikus ya. Kenapa Ini itu? berdasarkan based on true story. Hmm. Jadi racun tikus itu sebenarnya sangat-sangat efektif untuk membasmi tikus. Tapi resikonya juga sangat besar. Contoh. Contohnya, karena racun tikus itu ditujukan agar tikus itu makan dan tikusnya mati keracunan. Nah, ya kalau kucing yang makan gimana? Kalau anjing tetangga yang makan gimana? Nah, ini juga agak kasihan karena di kompleks saya sendiri itu sering ada kasus kucing mati dengan kondisi keracunan. Jadi bahkan kucing teman saya yang merupakan seorang owner cafe itu kucingnya namanya Milo gitu ya. Kucing Saya apa datang ke kafe minuman? kucing tapi bentuknya seperti Milo, saset gitu ya. Hijau Enggak. berarti warna ya, Jadi hijau. enggak, dia coklat seperti Milo gitu. Heeh. Terus saya tanya, "Loh, Bu, Milonya mana? Kok nggak pernah kelihatan?" Terus ibunya bilang dengan muka raut sedih gitu, "Milonya mati." "Loh, kenapa, Bu?" "Keracunan." "Keracunan apa, Bu?" "Racun tikus." "Loh, Bu, aduh, Bu, aduh, Bu." Ya itu, terus akhirnya saya ceramain ibunya gitu. Ya akhirnya iya deh, saya coba pakai model lain gitu, perangkap atau apa gitu. Ya itu sih. Ini buat para pendengar, semoga Jangan nanti kalau pakai di rumahnya ada tikus, ya. jangan pakai racun tikus karena itu meracuni yang lain juga. Iya gitu. Tapi dirimu pernah pakai racun tikus emang? Semenjak ada kucing itu nggak pernah. Tapi karena papa saya orangnya suka frustasi dengan adanya tikus di rumah yang jadi lucu ya tikus-tikus di rumah saya itu ya. Oh, Mickey Udah dikasih Mortan. jepretan nih. Udah dikasih jepretan nih. Nah, di jepretan tikusnya itu di jalan yang sering dilalui tikus. Nah, lucunya tikus itu
tikus di rumah Tahu. saya itu kayak pinter gitu. Iya, jadi, "Hah? Itu ada jepretan tikus, tidak aku makan," gitu. Dilewatin Mhm. doang gitu loh. Sama, aku ya gitu kemarin Nah, taruh taruh apa namanya, makanya. yang lem tikus toh di atasnya ini, Nah, apa itu loh yang di Indomaret Jumbo gajah apa, mhm gajah mhm. lem tikus. Mhm mhm. Udah dibuka, kasih tulang ayam di tengahnya. Mhm Yang diambil mhm. tulangnya doang. Yang diambil tulangnya doang. Asem. Nah, pernah juga pakai lem gitu, ditaruh di tempat yang nggak bisa dijangkau sama kucing saya gitu. Mhm Tapi begitu ditaruh, tiba-tiba di belakang tuh kucing saya meong-meong. mhm "Meong meong meong." Saya lihat, mhm. loh, tangannya kena lem tikus. Aduh, Malah jadi akhirnya saya bersihin, udah kasihan banget. tapi itu untung kaki kucing yang kena lem tikus. Kemarin waktu bekasnya naruh lem tikus itu di situ, yang tulangnya doang diambil, Mhm. ada bapak tukang punya bapak kos datang, kakinya kena injek lem tikus. Terus meono dhek Aduh, masuk ke kosanku lagi nginjeki keset, kesetku apa, berlem-lem akhirnya tenang aja. ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Emang repot-repot Ya, gampang nangkap tikus. Yang penting iya lebih gampang nangkap tikus yang beneran ya daripada tikus yang iya. Ya, terus yang itu, yang Jadi kita mau ya ngomongin apa ini? Tikus apa politik atau uang saja? ya ngomongin tentang uang, back to the topic. Back to the topic ya. Seperti tadi dibilang kan kayak tikus itu kan kayak sifat tikus kan selalu mengendap-endap dan ngambilin makanannya kita tanpa kita sadari toh, kayak gitu. Sama juga kalau kita itu Yes. kadang nggak sadar kalau duit itu juga larinya itu entah kemana gitu kadang ya kan. Sebagai anak Tuhan juga apalagi kita kan harus berhikmat juga gitu ngatur uang gitu kan, bukan hanya apa namanya, dapat gaji, tapi nggak pernah bisa ngatur duitnya, kayak gitu. Nah, Ya, penting benar. juga nih daripada kita cuma apalagi anak Tuhan kan harus berhikmat mengatur keuangannya, gitu sih. Nah, selama ini kan Ya. banyak keluhan di masyarakat adalah, "Oh, akhir bulan nggak ada duit, mau nabung, nabung berapa?" Ya kan? Atau berapa Mhm. eee, apa namanya, isu-isu yang tentang duit lah intinya gitu. Untuk makan sehari-hari aja susah, apalagi di masa pandemi kayak gini toh, yang benar-benar orang harus mengencangkan ikat pinggang buat buat kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Nah, Ya. gimana sih kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Jadi nggak ada yang expert di sini ya kan, Mister Dani kan nggak ada yang Mhm. expert. Kita semua belajar untuk apa ya, ngatur keuangan dengan cara kita kayak gitu. Cara kita supaya apa ya, intinya kita ini masih usia-usia orang milenial gitu kan ya, bukan Ya kolonial. ya. Jadi mungkin kita akan lebih banyak ngobrolin tentang gimana sih milenial ini mengatur keuangannya itu gimana gitu. Gitu sih. Nah, Ya. kalau boleh tahu, Mister Dani ini kerjanya apa? Terus gaya hidupnya itu kayak apa sih sebenarnya? Gitu. Oke. Ya. Jadi tadi ada menarik sih, Mhm Mister Danu sempat bahas kolonial sama milenial gitu. Tahu mhm. bedanya nggak kolonial sama milenial itu apa? Apaan? Ya, kalau kolonial sama milenial tuh lebih ke ini, ke gaya bahasanya Hah? gitu. Heeh. Kalau kolonial ngomongnya, "Oh, saya tidak suka kamu punya barang seperti punya saya. Saya mau kebun yang ada di sana." Nah, itu kolonial. Tapi kalau milenial, ya which is literally gue itu suka sesuatu yang powerful gitu loh. Yang Iya, lagi hype gitu. Nah, itu sih bedanya. itu milenial ya. Ya, ya itu tadi jokes yang Yang punya recehan? ya, Ya, Mbak, terus? jawab pertanyaan yang tadi. Mhm Jadi pekerjaan saya ini ya pegawai swasta, mhm. ya puji Tuhan, eee, sudah jalan 5 tahun. Jadi Wih. saya adalah pegawai swasta yang berawal dari fresh graduate gitu. Oh, Jadi langsung kerja langsung lulus di kantor ini sekarang? iya, mhm. Mantap, Jadi keren. lulus kuliah, langsung Mhm ditempatkan langsung dapat tempat kerja yang menurut saya nyaman, sehingga saya betahnya itu sampai 5 tahun, mhm dan udah kalau ibarat presiden tuh udah mau ini ya, apa, masa periode pertama mhm. gitu, gitu. Nggak cuma Nah 2 periode lah. iya,
2 periode kayak yang Bapak yang dulu itu kan sampai periodenya banyak gitu. Nanti jangan Tapi dibahas. kerjanya ya harus beres ya. Ya, Mhm. ya, jangan banyak-banyak bahas yang politik-politik. Nanti kita Nanti di jadi depan ada. ngobrolin timeline nanti. Timeline. Bersama saya Iya, Danu Siregar dan Dani Sibuta. udah resikonya kalau bahas politik dan nyinggung-nyinggung pemerintah, nanti di depan ada tukang bakso kan agak bahaya gitu kan ya. Tukang tawa kalau di depan saya yang biasa tawa-tawa gitu. Jangan-jangan yang kita ngomongin kapan hari itu. Atau nanti kita bisa Ya, bisa dipikir sama apa pendengar ini gengnya Denny Siregar. Danu, Dani, Dani. Denny, waduh. Iya, Udah, nanti nggak kita usah ngomong dituduh. politik. Iya. Oke, lanjut ke Ya, pertanyaan tadi. Ya, saya kerjaan. udah 5 tahun, terus ya puji Tuhan di mendapatkan upah yang cukup, lebih dari cukup buat Mhm, saya pribadi. mhm. Dan untuk gaya hidup, saya sendiri juga bukan penganut gaya hidup anak-anak milenial kebanyakan gitu. Memang Karena milenial gimana Mister Dan? milenial kebanyakan itu lebih apa ya? Suka sebentar ada suara tukang air. Nggak denger. Semoga nggak masuk sini. Ya. Terus? Nah, saya sendiri tuh seperti menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya itu bukan seperti anak-anak milenial kebanyakan. Karena saya sendiri tuh juga sedikit kudet dengan fashion pertama, Mhm. tapi saya tidak pernah kudet dengan berita yang lagi hits, yang lagi terbaru gitu. Contoh? Ya, contohnya ada lagi bencana alam kan akhir-akhir Mhm. ini, ya ada di Sulawesi, kemudian ada di Sumedang, Jawa Barat gitu, di Kalimantan Selatan itu juga gitu. Kenapa Oke. saya nggak pernah kudet? Mhm. Karena setiap jam 6 sore, papa saya tuh selalu nonton Kompas TV sama Metro TV, Mhm. TV One Auto juga. auto update Wah, ini itu ya? Auto ya update. update. Jadi papa saya tuh kalau nonton TV, sound-nya tuh mesti digedein gitu. Jadi saya yang di kamar Kayak nggak dengerin nonton podcast. gambarnya, iya, nggak nonton VTV-nya, tapi saya bisa denger suaranya gitu. Hah? Mhm, Ada mhm. banjir? Langsung buka ini, Suara Surabaya gitu. Hah? Oh iya, gitu. Terus juga Iya. saya setiap perjalanan ke kantor, itu saya Mhm, selalu dengerin Suara Surabaya juga, mhm. gitu. Bahkan saya sampai Update banget ya? apal sama beberapa pendengar setianya Suara Surabaya gitu. Itu pertama saya kudet dengan fashion, kemudian saya juga termasuk orang yang jarang keluar rumah. Mhm. Maksudnya orang milenial kan biasa kalau keluar rumah itu selalu Nge-mall, kafe. mendatangi ya Mhm, ngafe gitu, terus habis itu mhm, makan-makan di tempat yang enak gitu, makan-makan mhm, kadang kalau di awal bulan kan biasa makan di tempat yang, wah mahal, enak, sekali-sekali lah awal bulan gitu, mumpung mhm. awal bulan gitu. Tengah Itu bulan? bisa gitu. Akhir bulan, Tengah bulan ini dulu. Warmindo. Oh iya, Tengah bulan masih awal ini Padang, masih Padang, ya nasi masih Padang gitu. Padang. Menjelang akhir, Menjelang akhir ya nasi Padang tapi dalam bentuk mie instan. sampai akhir bulan. Enggak semua milenial seperti itu. Tapi memang saya sendiri itu juga bukan orang yang ini ya. Tapi entah kenapa saya itu selalu mencatat pengeluaran saya, Wih, pengeluaran bisa? bulanan. Rutin tuh Bisa, catat. Woi, ini yang susah rutin. nih pendengar nih. Saya sendiri pun Mhm. nyoba kayak gitu, cuma bolak-balik gagal, berkali-kali gagal gitu. Kadang, "Oke, bulan Januari tahun baru," ya kan ini kan kita juga baru Masih masuk tahun awal baru tahun. 2021 punya visi, Mhm. resolusi gitu kan. Mhm Oke, mhm. saya akan lebih rajin nyatet pengeluaran ini, itu, ini, itu. Tapi ya kenyataannya kalau saya sih nggak berhasil, nggak tahu kalau pendengar yang Oh lain. ya. Tapi kalau, Mister Dani kok bisa itu gimana kuncinya? Mungkin bisa jadi tips buat kita-kita nih. Kok bisa rutin nyatet gitu loh? Gini, sebenarnya ada resikonya sih. Mhm, Resiko di mana kita mau memilih untuk rutin atau komitmen dalam mencatat pengeluaran. Resiko yang paling saya rasakan setelah mencoba untuk rutin adalah saya merasa bahwa
saya ini kok tiba-tiba menjadi seseorang yang pelit. Ini nggak cuma saya sendiri yang merasakan, ternyata orang-orang di sekitar juga gitu. Karena saya sangat-sangat sebentar. 2000, keluarin 2000 buat parkir motor itu juga ada pencatatannya gitu. Parkir motor 2000, parkir mobil biasanya kalau tukang parkirnya baik banget itu dia 3000 aja cukup gitu. Kadang saya kasih 5000 ya diterima. Oh, berarti mungkin ongkosnya 5000 gitu. Terus juga ngopi kecil. Biasanya kan saya juga kalau diajak temen, oke, ngopi. Tapi kalau nggak diajak, ya saya nggak ngopi gitu. Terus pengeluaran itu biasanya saya tulis, misal harga kopi tadi berapa ya? Oh, 15.000, oke 15.000. Terus snack-nya, snack-nya itu berapa ya? Oh iya gitu. Itu sih saya catat juga gitu, termasuk cicilan-cicilan wajib yang harus dibayar itu juga. Jadi sampai pada akhirnya saya merasa, hah, kok cepat habis ya? Padahal nggak dipakai buat apa-apa gitu loh. Tapi apa Bahkan namanya, pengeluaran-pengeluaran kecil gitu tetap ada catatannya toh ya? iya, itu sih. Cuman tapi kadang saya juga orangnya agak pelupa gitu loh. Misalnya kalau pas lagi hektik banget dan tidak sempat menulis, Nah itu. saya bahkan nulisnya berapa ya tadi ya? Wis anggap aja 5.000 lah gitu. Dibulatkan ke 5.000 atas toh? yang Atau dibulatkan, dibulatkan? bulatkan ke Ya itu atas seringkali gitu. kita juga kayak gitu, kayak. Jadi kuncinya adalah komitmen ya Mister Dan ya? Yes, Komitmen komitmen. untuk mau catat pengeluarannya berapa. Nota-nota disimpan nggak? Enggak, Nggak, saya enggak. nyimpen nota Cuman sih, tapi nggak pernah dicatat. kecuali kalau pas liburan, pas lagi traveling. Nah, itu biasa saya suka nyimpen nota gitu loh. Ngapain? Kok liburan nyimpen nota itu pulang lah Mbak, nota banyak? Iya, heeh. Ini terakhir waktu yang di Bali, itu saya di tas saya itu ada nota-nota, ada nota Alfamart, nota ini Makan-makan gitu ya? makan-makan, terus nota nyebrang laut, kan ada kapal itu kan juga harus ada notanya Beli gitu. CD Itu dadaan masih di saya Indomaret langsung disimpan juga ya? iya ada. Jadi Soalnya saya pernah lupa bawa CD waktu pergi jauh, akhirnya beli di Indomaret. aduh. Ya lanjut, out of the topic, tit. Oke. Ya itu, biasanya kan kalau kita traveling itu kan pasti bareng gitu kan. Nah, bareng-bareng ini kan biasanya nanti ada insiden di mana, pakai duitmu dulu ya. Oke, siap. Pakai duitmu dulu ya. Oke, siap. Biasanya kalau ada pakai duitmu dulu, itu kan pasti akan ada ini Ganti mengganti, totalan. totalan, ganti Ya. mengganti. Tadi Indomie-ku habis berapa ya? Bentar. Oh iya, kamu tadi beli apa? Kopi kan? Iya. Oh iya, ya gitu sih. Itu sebenarnya hal remeh tapi penting juga gitu. Kan Karena utang juga toh ya? Kan itu iya utang. benar gitu. Bahkan papa saya itu kan sempat ngajarin gini. Jadi di atas kulkas saya itu banyak uang koin. Sama. Jadi pokoknya habis habis belanja ke Indomaret, habis beli makan apa, mesti Kembalian selalu di ya? atas kulkas itu, ya uang kembalian itu pasti di sana ada uang koin gitu. Sampai suatu ketika uang koin itu tuh sering tercecer ke bawah gitu. Nah, terus papa saya akhirnya ngomong gini, "Itu loh," papa saya kalau sama papa saya itu ngomongnya Jawaan ya. Walaupun saya ini orang Batak, tapi papa saya lebih suka ngomong sama orang rumah itu pakai bahasa Jawaan gitu. Jadi bisa ditranslate sendiri ya. Maksudnya Duwe ojo dijarno. Duit ojo dijarno kecer-kecer ngono ta ngono. saya kasih Kaya subtitle Inggrisnya ya, gimana ini kecer-kecer. oh ya, diterjemahkan. Terus? Duwe ojo dijarno kecer-kecer ngene ta gitu loh. Gak apik. Ya gitu. Jadi sambil mungutin uang, itu saya juga sambil diceramain. Jangan sampai kamu tuh gak menghargai uang kecil. Nanti uang gak bisa ngehargain kamu loh. Oh, Oh nggak bisa. ya. Ya, terus? Gitu. Jadi pokoknya papa saya itu kadang kalau uang koinnya di atas kulkas sudah terlampau banyak, itu sama papa saya itu
dikumpulin kemudian diisolasi. Nggak dimasukin celengan apa gitu? Nggak? Nggak ada. Dulu pengen punya celengan. Ini sampai di meja belajar saya nih. Nah ini uang koin semua nih. Itu perasaan saya tahu kapsul apa. Lu buat Ini yang juga mau banyak. nabung koin bisa pakai Ya, kapsul-kapsulan bisa. mainan gitu, Gitu. yang kalau kalian beli mainan action figure kecil-kecil, gantungan kunci gitu, itu taruh situ. Oke, lanjut. Ya, terus ini juga kebetulan. Nah, ini kresek juga isinya duit nih. Nih, Bitcoin nih. Bitcoin tuh. Ya, ini Tukar di juga bank. ada yang sudah Oh gitu, itu saya bawaan isolasi. nggak sih? Iya, memang. Ini biasa saya bawa. Pernah waktu dulu saya pengen banget pergi ke Jepang. Itu kan saya ngumpulin duit dari koin gitu. Koin-koin saya kumpulin gitu, terus saya bawa ke Indomaret. Totalnya itu ada yang pernah hampir sampai 300.000. Wih, 300.000. Ya, bahkan saking banyaknya gitu ya, saya ngomong ke mbaknya, Mbak, percaya karo aku, iki totale 286.000. Wes sampean ojo ngitung maneh, percaya karo aku iki 286.000. Terus sama mbaknya apa? dihitung. Sampai hitung maneh ya Mas ya. Ya Loh, saya hitung lagi. tapi kan di Indomaret biasa ada yang bantuin ngitung toh, ada satu karyawan gitu, bantuin ngitung, enggak? Enggak ada. Indomaretmu kecil, Indomaretku ada dong. Tuh. Tapi ini ya, saya cuman membagi experience saja. Jadi pernah satu hari itu saya makan di kedai di Jepang. Itu kebetulan uang kertas saya itu udah habis. Dan total harga makanannya itu adalah 550 yen. Nah, uang di Jepang itu memang ada pecahan 100, ada pecahan 500, ada pecahan kecil-kecil gitu. Nah, waktu saya makan habis toh itu, nah saya waktunya bayar. Nah, dibagi itu saya nyusun uang ini uang koin gitu, karena uang kertas saya sudah habis gitu. Uang koin saya kumpulin sampai jumlahnya 550 yen. Udah, jadi lumayan banyak ini karena lebih banyak pecahan 50-nya daripada pecahan 100-nya gitu. Nah, akhirnya saya waktu bayar, saya genggam gini uangnya. Saya kasihkan ke orangnya, apakah dihitung? Ternyata enggak dong. Mereka punya alat, jadi uangnya tuh dimasukin ke mesin gitu. Di mesinnya itu langsung nyebut nilai nominal. Hah? Bisa gitu ya? Masa bisa tahu Iya. ini pecahan berapa, ini pecahan berapa, itu bisa langsung ke-detect? Nah, bisa langsung ke-detect gitu. Hah, Canggih, Pak. ini nih perlu ada di Indomaret. Ini. Kepada owner Indomaret dimanapun itu di seluruh Indonesia, kalian harus punya alat penghitung koin biar mempermudah para pengamen, anak pang, orang jualan untuk menukar uang koinnya ke dalam bentuk uang kertas. Ya, Betul, tapi kelihatannya rada susah itu Mister Dan. Karena kalau di Jepang kan orang-orangnya kan sama uang koin itu kan gilap-gilap gitu kan, yang nggak ada yang kotor, bekas permen karet, bekas kecuci, neyeng-neyeng gitu kan nggak ada. Jadi mungkin mesinnya itu waktu kemasukan duit itu mereka untuk mengenalinya itu gampang karena kan masih bersih, gilap. Nah, kalau di kita, ya itu tahu sendiri kan ya, ada yang ketempelan permen karet, ketempelan jeans luntur. Kadang kalau kita nemu 500 kuning itu aja, "Iki apa?" Ya enggak sih? Ya mungkin recognition-nya itu yang susah kalau di Indonesia. Ya. Mungkin juga alat di Jepang itu ketika mendeteksi uang koin, itu uang koinnya nggak ada yang bawa minyak tawon. Atau geliga gitu ya, atau bal piring. Iya, jadi uang koin, 500 buat kerokan gitu. Nggak, hanya di Indonesia saja. Ya intinya respect uangnya mereka Ya, itu mungkin tidak setinggi Indonesia kalau respect uang, bukan respect uang sih kalau Indonesia, menggunakan uang multitasking apapun. Kadang kan pernah uang kertas kita di negara ini kan ada nomor-nomor telepon nggak penting gitu kan. Sering itu. Apalagi yang sudah dulu ada gambar monyet itu 500-an gambar monyet gitu, ditulisi gitu kan. Kayak kowe ngono.
Ya ampun, ya ampun. Oke, Ya berarti itu pokoknya intinya habit-habitnya Mister Dani dari kecil itu dibiasain menabung, menyisihkan uang-uang receh gitu kan ya? ya, Nggak benar pernah buang itu. uang. Iya, emang jujur uang receh itu berguna sih, apalagi kalau kita misalkan butuh apa kurang 100, waduh masih mumet gitu. Ya, Jujur sih kalau dari saya kalau dulu keluarga saya ini bukan keluarga yang berada banget gitu sih. Ada, ya nggak berada tapi ada doang sih maksud saya. Cuma iya, ada untuk makan ada, untuk ini ada, tapi nggak sampai yang berlimpah-limpah banget. Sampai pernah satu kali keluarga saya itu juga, apa namanya, eee, kan karena terlilit utang segala macam jadinya sempat harus taraf hidupnya itu benar-benar harus minim gitu. Sampai untuk makan mhm, sehari-hari itu susah kayak gitu. Jadi harus mhm, kadang itu dulu pernah saya ingat itu mama saya itu harus, apa namanya, nyapui apa, sela-sela lemari, bawa-bawa sofa, hanya untuk cari 100, 200 rupiah kayak gitu. Demi cuma buat beli tempe harga 2.000 biar bisa buat makan mhm, serumah kayak gitu. Dan itu jadi momen-momen yang jadi kayak, oh iya ya uang itu dulu itu sangat berharganya untuk keluarga saya sampai-sampai uang recehan itu pun diperhitungkan gitu loh. Jadi uang kecil pun yang kadang sering orang, "Klinting ah, biarin," gitu kan. Ini benar-benar benar, berharga gitu. Kadang sempet suka heran sama mhm, orang-orang yang, "Klinting dibiarin," gitu. Oh tak tak ambil tetap loh, tetap habit-nya nggak bisa hilang gitu sih. ya. Nah, ini karena didikan orang tua saya, akhirnya kebawa dong ketika saya sudah dewasa. Mhm Ini kembali lagi ke pengalaman saya ketika traveling ke Jepang ya. mhm Jadi ini cerita lucu sih ini sebenarnya. mhm Saya ini lagi mau nyebrang jalan mhm. menggunakan Pelican Cross. Tahu Pelican Cross nggak? Yang kalau ada zebra cross yang bunyi tot 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 Heeh, oh ya, tot. heeh, Ah, mhm. itu Itu namanya istilahnya Pelican Pelican Cross, Cross. mhm. Yes, heeh. Nah, cuman di Jepang bunyinya nggak tot 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 gitu ya. Iya, bunyinya kayak gimana emang ya di Jepang? Ya bunyinya kayak kayak suara burung gitu sih. Lebih kecil malah, lebih lebih hampir nggak kedengaran daripada suara tot 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 di negara ini gitu. Oh, Nah, karena orang Jepang itu gini loh, mungkin saya tahu kenapa kok bunyi iya, "tot-tot-tot-tot" di Jepang itu suaranya lebih kecil daripada pelan, Indonesia. iya, heeh. Kalau di Jepang kan negaranya sudah pulaunya kecil gitu kan ya, orang-orangnya kan juga apa namanya, apa namanya, lebih banyak mendengar daripada melihat gitu kan ya. Jadi, Iya, mhm, aware banget sama pendengaran gitu. Jadi suara sekecil iya, apapun mereka dengar. Nah, kalau di Indonesia iya. kan lebih banyak Kadang dengar. totot-totot Heeh, totot-totot udah keras gitu aja masih banyak yang nyebrang, lah iya masih banyak itu, yang lewat. karena kuping Indonesia itu butuh dikencengin gitu, karena terlalu sering dengerin yang bisikan-bisikan tetangga aja didengar ya kan apalagi yang keluarnya totot-totot gitu. Oke lanjut Iya. lagi, jadi gimana tadi? Nah itu, jadi saya mau nyebrang, nunggu lampunya hijau untuk Mhm pejalan kaki. mhm Sambil nunggu lampunya hijau, di belakang saya itu banyak orang, di kiri kanan saya juga banyak orang yang menunggu untuk bisa nyebrang. Nah, sambil nunggu lampunya hijau, tiba-tiba berhenti sebuah taksi tepat di depan saya. Pintu taksi terbuka, turunlah seorang wanita parubaya sambil dia, memberikan beberapa tips gitu ke driver-nya gitu. Nah, mungkin karena wanita ini terlalu gopoh untuk masuk. Nah, karena kebetulan lokasi saya itu di belakang saya pas itu ada stasiun kereta. Nah, mungkin wanita ini, ibu-ibu ini tuh agak sedikit keburu gitu, sehingga ketika dia buka pintu, uang koinnya tuh tercecer, mhm, jatuh ke jalan. waduh, Saya cuman lihat dong, ah mungkin diambil. Ternyata nggak diambil loh. serius? Jadi ibunya nutup pintu langsung ke stasiun gitu. Jadi uangnya tuh, kececer lumayan banyak gitu. Oh, Kelihatan saya, kebetulan waktu itu mhm mata saya dalam keadaan minus, jadi saya cuman bisa lihat, ah kayaknya banyak tuh yang jatuh gitu. mhm mhm, Sampai pada akhirnya lampunya itu sudah ijo, orang-orang jalan, saya sedikit, terpaku apa, melihat uang itu jatuh gitu pertama. mhm Akhirnya saya mendekat dong ke arah mhm uang itu gitu. mhm, Saya mendekat, saya coba hitung, hah? Rp750, itu setara Rp85.000. wih, Nah, itu dibiarin ya, uang recehan iya, ya? Mhm dibiayarin karena
saya ingat dengan didikan orang tua saya. Mhm. Saya ambil dong itu uangnya. Mhm. Saya ambil saat orang-orang tuh udah jalan Mhm. menuju ke seberang jalan gitu loh. Mhm. Saya ambil, kemudian saya ikutan nyebrang. Sampai di seberang jalan timbul rasa penyesalan di dalam diri saya. Mhm. Tahu kenapa menyesal? Kenapa itu? Karena dapat duit? Saya berpikir gini, bukan. Mmm. Saya menyesal karena saya baru nyadar kalau saya itu saat itu sedang berada di Jepang. Dan Mmm. saya baru kepikiran gini, itu ada uang jatuh nilainya 750 yen, setara Rp85.000. Mmm. Tapi kenapa orang-orang di sana Nggak mau pada ngambil? waktu melihat uang itu jatuh, nggak Mhm. mau ngambil. Kenapa tuh? Dan ternyata ada satu didikan orang tua saya yang kurang. Jadi Mhm. orang tua saya mendidik saya jangan menyepelekan uang. Tapi orang tua saya lupa berpesan bahwa kalau itu bukan uangmu dan bukan milikmu, jangan kamu ambil. Dan Mhm. ternyata itu mungkin berlaku buat orang Jepang di sana gitu. Jadi Mhm. mungkin orang Jepang melihat mereka mungkin bisa menghargai uang kecil, memang bisa menghargai uang kecil, tapi ketika melihat situasi seperti itu, mereka juga melihat bahwa itu bukan uang mereka gitu. I see. Mhm. Jadi mereka akhirnya tidak memilih untuk tidak mengambil. Akhirnya akal sehat saya itu bekerja bahwa, "Oh iya, ini bukan uangnya mereka, ini uangnya ibu-ibu tadi." Mmm. Dan mereka memilih untuk tidak mengambil. Dan akhirnya dengan rasa penuh sesal saya, Mau buang uangnya lagi? ini enggak, saya mau Heeh. cari polisi pada waktu itu, Mhm. tapi nggak ada polisi di sekitar jalan. Terus? Akhirnya uangnya saya taruh di emperan toko yang tutup. Maaf ya, saya ambil ya, maaf ya." Nggak ada CCTV kan? Nggak ada CCTV kan? Heeh heeh heeh. Takutnya kalau ada CCTV, muka saya yang muka turis gini, dicatat, terus masuk di berita Jepang, viral, turis Indonesia, Kan nggak tahu kedapatan saya memukul Indonesia. Jepang, muka Iya saya iya. gini. Nah itu Oh, sih. dari Thailand. Ya, kalau di Thailand teksnya bukan viral, didapati seorang turis Indonesia, bukan, nggak gitu teks beritanya. Iya. Lang pau kap phai, pai moi kap mua phang, mung phai pak, lang phai pong mua pap, Indonesia gitu. Oh ya. Ya lanjut topik selanjutnya. Ya, jadi tetap apa, ya itu betul kata Mister Dani, mungkin mungkin orang Indonesia ini kan kita sering kali ya gitu nemu uang di jalan gitu, itu kita ambil. Ya seringkali bukan cuma nemu di jalan sih, kadang nemu apa namanya, saya pernah nemu itu masih nyangkut di mesin ATM, Waduh, 50.000. Bener, waktu di waduh. masih masih kuliah di ITS sana itu juga waktu ke Indomaret mau ngambil duit, nggak ada orang di depan saya di mesin ATM, ya udah, dung 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 dung, begitu mau masukin kartu, mata saya tertuju sama tempat keluarnya uang itu, ada biru-biru. Ih, Mhm. terus toleh kanan, toleh kiri, perasaan tadi nggak ada orang di depanku. Ya udah, waduh, itu mau gimana nih? Ya akhirnya ya itu, uangnya kan katanya orang, anu, uang itu uang uang ini sih, uang panas katanya gitu. Ada ya uang Wow, wow, wow. panas, gitu. Jadi Ada. tapi ya itu habit-nya orang Indonesia kan akhirnya jadi kayak, karena nggak ada ya ambil aja, tapi kalau di Jepang ya it's not your money, so don't take it, Mhm, kayak gitu toh. mhm Daripada mhm. nanti yang diambil ada kayak apa namanya, kepercayaan di nggak tahu di Jawa aja atau di seluruh Indonesia ya, when you take something that, eee, kalau itu bukan uangmu, it's not belong to you, nah nanti akan yang kamu ambil dari orang lain itu akan apa ya, gimana ya, intinya kalau kamu ngambil sesuatu yang bukan hakmu, nanti hakmu itu yang diambil lebih besar daripada yang kamu ambil. Ya, Ya mhm gitu mhm, sih itu kepercayaannya gitu. Jadi itu mhm mungkin mhm. jadi buat kita itu jadi, "Oh nggak berani ngambil punya orang," gitu, takut punya kita yang diambil lebih besar gitu sih. Ya, Ya itu bisa. intinya hargai uang sih tetepan ya, uang sekecil apapun tapi ya jangan greedy. Itu tadi yang Mister Dani bilang itu contoh greedy secara simpel gitu loh. Udah punya duit, Ya, nemu duit benar. di jalan bukan punyanya, diambil. Greedy itu kan apa ya, tamak. Mhm, Bahasa Jawanya kemaruk gitu loh, maruk. itu Mhm. greedy. Kalau bahasa Jawa selalu lebih lebih mantep ya. Kalau Indonesia kan cuma, apa namanya, serakah gitu, nggak ada Serakah, penekanannya. Coba kalau Jawa gitu, bahasa Jawa, kemaruk, kan ada maruk. bass-nya gitu. Kalau bahasa Indonesia pelit. Nah, pelit kan kayak so light gitu lah, ringan gitu. Tapi Mhm. coba kalau bahasa Sopan Jawa, gitu. kalau bahasa Jawa itu medit.
ada bassnya gitu, medit. Ya. Kadang Jadi juga ditambahin kalimat belakangnya gitu. Tergantung itu, tergantung Iya. tingkatannya. Kalau sangat medit, Mm-mm. duh, medite, gitu kan. Kalau misalnya sangat amat medit, muadite ditambahi sumpelan di tengah, bukan imbuhan lagi, sumpelan di tengah. Kalau lebih sangat amat pelit, wah sudah, Iya. kek Kalau modite. kemaruk gitu. Ya. Kalau kemaruk. Nah itu, jadi greedy itu nggak baik saudara, maruk ataupun, serakah itu sangat nggak baik, di mana-mana sudah diajari. Itu mungkin yang harusnya kita punya ketika kita, apa ya intinya, berusaha untuk mendapatkan uang gitu. Apalagi di zaman Ya. kayak gini kan banyak orang pengen dapat duit, instan way, kayak gitu. Nah, mungkin sih ya bukannya mengajari kita untuk nggak lihat peluang sih, tapi mungkin tahu batasannya ya misalkan ya, tahu batasannya sampai mana Ya. kita benar-benar, menginginkan uang itu gitu. Jangan sampai Alkitab sendiri kan juga bilang Kak, misalkan jangan kita ini jadi, hamba uang sebab akar kejahatan itu adalah cinta cinta uang. Cinta uang loh ya, bukan uangnya loh ya. Jadi kalau dibilang kalau, bukan uang itu adalah akar dari segala kejahatan, tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah itu yang harus Ya. waspadai. Jadi kalau tadi habitnya Mr. Dani itu kan sudah dari kecil sudah simple, humble kayak gitu itu ya pastinya sampai besar ke bawah ya Mr. Dani ya. Yes. Jadi mikir-mikir untuk mau beli yang hedon-hedon gitu. Baju branded enggak ya? Branded biasanya saya cuman beli di ini sih. Itu pun ada rentang waktunya. Biasa kalau saya beli 6 bulan sekali atau enggak 5 bulan sekali. Kalau pas lagi pengen itu juga sih. Jadi paling mahal ya ada sih, tapi enggak sampai 500.000 Itu satu biasanya set gitu. yang bikin Enggak Mr. pernah. Dani beli barang branded itu berdasarkan apa sih Mister? Biasa berdasarkan keinginan sih, Keinginan. bukan kebutuhan gitu. Karena saya punya prinsip seperti ini. Manusia itu sudah ditakdirkan untuk dia itu ingin dilihat orang lain. Ini boleh dibantah, boleh diterima sih, tapi kebanyakan orang seperti itu. Termasuk saya sendiri gitu. Setiap manusia itu pasti ingin dilihat orang lain gitu. Ingin dilihat orang lain dan ingin bisa menyenangkan orang lain gitu. Dan bisa juga memuaskan pemikiran orang lain gitu. Jadi orang mungkin kalau kita lihat ya influencer di sosial media gitu, pasti kan kita sering lihat, wih sepatunya bagus gitu, wih bajunya bagus, wih jaketnya bagus gitu. Itu kan pasti muncul dari impress kita sendiri yang melihat sebagai follower, dan influencer sendiri yang kita lihat itu pasti dia akan merasa, wah aku sukses nih mengimpress orang lain gitu. Wah aku sukses nih, aku pakai sepatu mahal, like-nya juga banyak gitu. Karena seperti itu sih gitu. Nah jadi saya sendiri juga berusaha untuk bisa mengikuti arus pemikiran seperti itu, tapi juga berusaha menahan diri gitu. Karena ada beberapa orang dia itu hidup atas dasar social pressure, tekanan sosial yang dia dapat dari lingkungan sekitar. Misal lingkungan sekitarnya dalam satu circle itu punya iPhone, sedangkan si A ini, kita ambil contoh si A ya, itu HP-nya masih HP ini, ya HP keluaran Cina gitu ya. Sebut saja mereknya X, belakangnya I gitu ya. Ya, apa coba mereknya? Sini. Nggak boleh nyebut merek. Oh tadi iPhone nyebut merek ya. Kita nggak Gitu. Dia disponsori pasti Apple by the way. Belum disponsori Apple. Belum ya. Nah, pasti kan ada social pressure di situ. Waduh, teman-temanku HP-nya bagus semua, sedangkan aku mereknya masih ini, masih Redmi 2 gitu kan.
pasti akan timbul social pressure di situ. Dan berhasil atau enggaknya orang itu lepas dari social pressure itu kan tergantung dirinya sendiri dong. Gitu. Jadi Dan sosialita. Iya, puji Tuhannya saya juga nggak punya social pressure apapun di luar sana gitu. Pakai baju branded, Kan branded ya nggak ada pressure iya, kan ya sebenarnya. gitu. Itu jadi inget kemarin saya dengerin podcast juga itu ya gitu. Ada bilang jadi temannya artis ini gitu misalkan dia itu mau diajak foto bareng gitu sama si artis, saya foto, cuma dia itu bilang tunggu, aku ganti baju dulu. Loh kenapa langsung cepat aja pakai baju ini, terus dia bilang gini, ini yang bikin saya kaget sih, jangan karena kemarin saya sudah posting, saya foto pakai baju ini. Nah itu saya nggak mau foto lagi pakai baju ini lagi kayak gitu, jadi saya harus ganti sampai segitunya loh untuk menunjukkan kalau biar mungkin ya itu tadi yang Mister Dani bilang social pressure itu tadi, kalau Mhm, ada pressure yang lihat kok, "Ih, kamu baju itu tok, mhm. dapat Miss Queen," ya itu mungkin gitu. Jadi baju harus ganti-ganti. Saya aja bayangin, "Wih, itu orang, di lemarinya berapa berapa puluh baju itu ya yang dia punya, kalau Iya. tiap kali ini ganti, tiap kali foto ganti." Itu sih. Jadi ya Tapi memang mhm, social tapi pressure itu itu emang sih, mhm, ketika kita menghadapi social pressure itu kita juga harus dimampukan kapasitas diri kita itu untuk tidak terlalu, ini, taken, maksudnya mengambil itu. Maksudnya gini, misal kamu seleb ya, mhm, Mister Danu ini seorang influencer, kemudian ada orang yang komen di comment section Instagram gitu, mhm. "Ih, kok Danu kok ini sih, apa, bajunya itu-itu aja," gitu. Ya, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya Mister Danu nggak terlalu taken that opinion gitu loh. Maksudnya ya masa bodoh lah istilahnya gitu. Ya udah biarin gitu. Karena orang-orang seperti ini akan lebih bahaya kalau misalnya dia bilang ke driver Gojek, "Pak, Mhm. kok jaketnya itu terus sih dari tadi dari dulu," gitu. "Mbak, mohon maaf, bukannya saya nggak punya jaket lain, emang ini jaket seragam, Mbak, mohon maaf, Iya iya ini iya, seragam." bahayanya di situ sih memang. Apalagi kalau Iya gitu, kembali ke orangnya, kalau kita take, apa ya, dalam hati kayak gitu, omong-omongan kayak take gitu ya personal ya. iya, itu ya jadi kayak pressure buat kita sendiri, nggak bahagia deh Mhm, sama namanya hidup, ya kan. Selalu melihat orang lain. bener, Nah, ini kan yang jadi penyakitnya mhm, masyarakat sekarang. Lihat selebgram ini HP-nya upgrade iPhone 12 kayak mhm, gitu. Terus lihat ini mhm, upgrade lagi. Kadang yang sering kita mhm, lupa adalah mereka kan selebgram gitu loh. They got money dari Instagram gitu loh. Mereka dapat uangnya ya dari endorse-an, dari promosiin mhm, barangnya orang di Instagram ya kan. Ya mereka ya wajar lah mereka bisa upgrade karena memang itu jadi salah satu kayak gear-nya mereka, buat mereka produktif, mhm, ya enggak sih? Jadi mereka mhm, butuh iPhone karena mereka butuh kamera yang bagus, mereka butuh mhm. iPhone itu untuk Instastory-nya biar nggak patah-patah kalau kayak saya Instastory ya kan. Saya kan masih pakai ini NSVS gitu kan HP-nya. Iya. NSVS saya masih aneh. Itu brand baru sih, pemain lama di Ya, motherboard sebenarnya. mhm, ya, Jadi kayak maksudnya, ya ini tuh see dulu mereka itu upgrade beli barang itu kenapa? Apakah memang mereka, mmm, punya apa, mereka itu pengen pamer atau memang itu sebenarnya di balik itu kebutuhannya mereka gitu loh. Termasuk yaps, mungkin kalau benar. beli barang branded gitu ya, mungkin ada yang pernah bilang gini, "Oh saya selalu beli barang-barang branded, bukan karena saya branded oriented, tapi karena menurut dia itu barang branded itu lebih awet, bisa juga kayak Mhm, gitu, bisa jadi ya ada yang bisa dan juga. mungkin ada yang mikir nilai jualnya akan naik, kan ada beberapa barang branded Mhm, fashion itu ada yang bisa dijadiin ya benar, investasi gitu. Misalnya mhm, pernah dengar toh yang kayak gitu-gitu, maksudnya sepatu misalkan nah, Nike, Air Jordan itu punya nilai invest ternyata kayak gitu, iya, mmm, itu sih bisa bisa juga bisa, kayak gitu ya. Jadi mhm, Ya kembali ke kita masing-masing untuk melihat itu sih, melihat itu apakah itu jadi suatu hal yang social pressure untuk kita atau ya sudahlah gitu loh. Ya itu mending mhm, daripada kita sendiri yang tahu, kita tahu kalau misalnya, oh gampang terpengaruh, gampang istilahnya iri sama punya orang, ya better ya udah stop yaps, stop mhm, IG atau mhm, kurangi waktunya IG, itu jangan lihat-lihat mhm, mhm, begituan. Kan banyak toh IG ratusan account, ribuan, mhm, jutaan account itu kan
nggak melulu tentang lifestyle, bisa aja kamu join sama IG pengetahuan, sharing atau apa gitu banyak sih sebenarnya gitu kan ya. Jadi Yaps. barang branded boleh, asal itu tadi tergantung kemampuan kita punya duit nggak untuk beli barang branded itu. Ya. Satu, kedua adalah eh, apakah barang branded itu benar-benar penting? Kalau itu memang penting untuk mendukung karir, misalkan kayak tadi aku butuh barang branded ini misalkan dipakai sekali waktu hadir ke acara penting gitu, untuk meningkatkan prestis kita di mata orang, ya why not gitu. Tapi ya nggak selalu itu eee, jadi kayak kebutuhan gitu. Itu karena hanya sesekali dipakai, ya Yaps. fine lah untuk barang branded. Atau yang ketiga, alasan ketiga barang branded itu punya lifetime atau, durability itu lebih bagus daripada barang-barang murah yang secara kalau kita misalkan beli barang A, misalkan beli sepatu A gitu, mereknya misalkan anggaplah, Pongki Komaladi misalkan. Salah ya? Kan nggak boleh sebut Salah. merek, misalkan gitu, Iya. misalkan mereknya Pongki Komaladi gitu misalkan. Nah, misalkan itu murah sih memang skala-skala 100.000, 200.000 gitu, tapi ternyata dipakai nggak nyaman atau dipakai itu awetnya cuma setahun, terus atau bahkan 6 bulan, terus harusnya kita beli lagi gitu. Kan mending kalau saya sih, ya oke lah barang branded ada duitnya, memang perlu beli yang rada mahal tapi itu bisa awet gitu kan ya. Ya ya bukan berarti semua barang branded awet loh ya. Saya aja Ya. beli sandal sandal gunung itu aja di salah satu supermarket terbesar di wilayah timur, yang kalau kita masuk selalu men-brainwash orang dengan lagu-lagu yang diputarnya gitu kan. Itu aja saya beli seharga 30.000, itu aja saya pakai beli itu 2013, sekarang 2021, itu masih awet loh. Paling karet bawahnya aja yang minta makan gitu. Jadi bikin sandalnya selalu minta makan gitu. Tapi itu bukan kerusakan yang fatal sih, dilem bisa gitu. Nggak jamin sih, Ya, nggak jamin barang branded itu awet juga, tergantung penggunanya. Kalau kamu pakai sepatu Air Jordan yang katanya paling mahal 15 juta, tapi mbok pakai banjir-banjiran, mbok pakai naik motor tiap hari kena gesek sama aspal, ya 1 Angap. bulan ya bye-bye. Ya kan? Tergantung kitanya lagi sebagai Iya. pengguna. Ya itu tadi, jadi don't get in trap sama barang-barang branded yang ngabis-ngabisin duit doang gitu. Ya cukup barang yang menurutmu sesuai kemampuan keuangan kita oke dengan itu, Ya. maksudnya kita mampu beli, ya sudah itu aja, gitu kan ya Mister, dan juga pasti kayak gitu. Benar sekali. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang duit lagi nih Mister Dan, porsi Mister Dan kan tiap bulan ada budgeting toh ya, tiap bulan budgeting buat ini, tadi kan dibilang juga bayar ini, cicilan ini, gitu. Nah, gimana sih caranya Mister Dan ini tiap tiap bulan itu ngatur keuangan itu gimana sih? Mungkin bisa share sama kita, maksudnya porsinya untuk ini, untuk itu, gimana? Untuk jajan, gimana? Oke. Ngetik apa Mister Dan? Ngetik apaan? Nah, oke, saya Oke, akan itu masuk. menjawabnya. Jadi gini, yang jelas ketika saya menerima uang bulanan, itu yang pertama saya lakukan itu adalah menyisihkan untuk cicilan-cicilan wajib terlebih dahulu. Kebetulan ada cicilan kartu kredit, kemudian juga ada cicilan motor. Sebenarnya saya juga sebenarnya bisa saya memilih untuk hidup bebas dari cicilan, tapi kebetulan motor saya yang lama itu kan performanya sudah menurun jauh dan sudah turun mesin juga, pernah turun mesin, dan akhirnya saya memilih untuk memutuskan, daripada keluarin duit buat bengkel, ganti spare part gitu. Akhirnya saya memilih untuk menjual motor lama saya dan akhirnya mengganti dengan motor yang baru. Ketika mengganti motor yang baru, saya pasti berpikir, kudu siap-siap cicilan, yang dimana cicilannya juga nggak murah gitu. Kemudian juga ada cicilan kartu kredit juga. Ya itu sih, itu yang pertama yang harus saya wajib hitung di awal. Kemudian juga ada perpuluhan juga gitu. Dan kemudian yang lainnya itu adalah saving. Nah, saving ini biasanya saya
bukan saving yang konvensional. Maksudnya saving konvensional mungkin kita tahu ada istilah nabung di bank gitu ya. Tapi karena saya sudah memiliki komitmen di mana saya merubah haluan dari konvensional ke arah yang lebih high risk gitu ya. Saya akhirnya memilih untuk menabung di saham gitu. Ada di saham, kemudian ada di reksadana, kemudian ada di unit asuransi juga gitu. Jadi ada tabungan ya misalnya ya? Ya gitu. Jadi sebenarnya dulu di awal tahun 2016, awal-awal saya bekerja, di tahun 2015, ketika masih kuliah dulu, itu kan saya punya target gitu ya. Pokoknya saya harus bisa traveling ke Jepang gitu. Karena pada waktu itu masih kuliah dan belum punya pendapatan tetap, akhirnya saya iseng-iseng untuk nyari kerjaan. Kebetulan dapat kerjaan di Jawa Pos gitu. Tapi jadi ini semacam kayak agen koran gitu sih. Tapi akhirnya saya nggak jalan karena ditarget rupanya. Iya, kalah saingan dan ditarget gitu. Saya akhirnya ya udah deh nggak jalan gitu. Nah, akhirnya saya ngumpulin masih pada waktu itu masih menabung konvensional di bank gitu. Kebetulan bahkan saya punya 2 rekening pada waktu itu. Rekening yang saya gunakan untuk menerima sangu untuk bayar kuliah, sangu untuk jajan, itu ada di rekening utama. Di rekening keduanya itu saya gunakan untuk rekening khusus untuk saving, di mana rekening yang kedua ini nggak boleh saya ambil uangnya gitu. Jadi saya isi boleh, tapi nggak boleh diambil gitu loh. Kalau bisa diempat. Maksudnya benar-benar nggak mau ambil itu bisa? Maksudnya bisa punya gitu. Wah, misalnya ini kalau saya lihat ini kuat banget komitmennya loh. Dari yang tadinya tadi itu bisa, ini nyimpen uang di tabungan kedua nggak diambil bisa. Nah itu. Anda tipe lelaki setia, ya? Kadang ngempet, setia band ya, setia. Ya itu pokoknya ngempet kalau misalnya uang di rekening utama udah kering gitu dan di rekening kedua masih ada gitu. Itu ngempet juga sih sebenarnya gitu. Bisa ya. Terus akhirnya kebiasaan sampai di 2016 saya masuk kerja itu sudah mulai terbiasa gitu. Jadi 2016, 2017. Nah, di 2017 saya tuh mulai tertarik sama namanya tabungan model lain gitu. Ada reksadana, ada saham gitu. Jadi pada waktu itu saya tapi masih sebatas tertarik gitu. Nah, pada akhirnya saya bikin resolusi untuk tahun baru di tahun 2018 pada waktu itu. Oke, mulai 2018 saya harus bisa belajar saham pada waktu itu. Karena sempat juga di tanah air pada waktu itu ada tokoh politik Indonesia namanya Setia Novanto kan. Itu kan terkenal dengan sebutan Papa minta saham pada waktu itu gitu. Terus terinspirasi. Iya terinspirasi gitu sampai akhirnya saham itu apa? Kok dia minta saham Freeport? Terus dia dapat apa gitu? Terus ada istilah divestasi gitu. Divestasi gitu. Terus ada yang bilang juga teman dekat gitu, kamu kalau punya 1% sahamnya Freeport, waduh kamu di rumah bangun, baca koran, ongkang-ongkang kaki, dapat duit. Nah, itu katanya teman saya. Sampai akhirnya sepertinya tertarik dia belajar saham pada waktu itu gitu. Sampai pada akhirnya 2018 saya mencoba jalan, tapi bukan rekening saham yang saya buka pertama, yaitu pertama adalah reksadana dulu. Saya belajar, kebetulan di Bukalapak itu kan ada tuh pada waktu itu 2018 itu buka reksa, buka reksadana pada waktu itu. Kebetulan ditawarkan itu ada 2 macam, yaitu pasar uang, satunya apa lagi lupa gitu. Akhirnya saya coba, bisa 10.000 ya gitu. Saya masukin 10.000, top up, taruh 10.000. Besoknya lagi pelan banget gitu kan ya. Akhirnya saya beli, saya lihat besoknya. Beli, saya lihat besoknya gitu.
cuma Rp100 apa ya? Eh, return yang saya dapat Rp100 pada waktu itu. Terus besoknya lagi 2 minggu, sebulan, 2 bulan, returnnya cuma 2.000 gitu. Nah, sampai akhirnya saya nggak sabaran tuh. Gimana caranya ini biar bisa returnnya puluhan ribu gitu. Tapi akhirnya saya belajar dulu sih gitu. Nah, pada waktu ketika di beranjak tahun 2018, selama tahun 2018 itu saya mulai ini sih, mulai garang mainnya gitu. Jadi masih di reksadana tetap, tapi di reksadana saham gitu. Pernah pada waktu itu tuh dapat return tertinggi itu 150.000. Wah, senang gitu. Tapi nggak saya ambil. Nggak pernah saya buka juga. Saya pada akhirnya saya buka lagi. Ternyata uang 150.000 itu udah angus, udah berkurang, udah menyusut gitu loh. Sampai saya udah waktu akhirnya, aduh, gini amat gitu. Karena nggak sempat ngontrol gitu. Terus juga pernah kehilangan ya banyak uang juga sih, karena kebetulan nilainya itu juga turun gitu loh. Turun ya saham soalnya. Terus akhirnya saya belajar lagi itu di kontan. Kontan ini dia ada simulasi. Jadi pada waktu itu kita dikasih uang totalnya 50 juta kalau nggak salah. Itu uang simulasi ya, uang-uangan ya. Nah, akhirnya karena saya sedikit greedy pada waktu itu. Oke, 50 juta modal awal. Aku beli ini. Besoknya porto saya itu berkurang 30 jutaan. Ini uang ini toh masih uang mainan Iya, masih uang mainan gitu. Tapi 30 ya. juta merah gitu. Minus 30 juta gitu. Langsung, aku jadi ingat sesuatu ya. Ya lanjut ini. Langsung gini amat ya, sampai akhirnya saya berhenti stop belajar simulasi gitu sih. Akhirnya nggak lanjut lagi sampai di akhir 2018 tuh. Itu ada seorang influencer sih di Twitter gitu. Dia tuh lagi debat masalah ekonomi sama orang yang sok ngerti ekonomi gitu. Ada cowok sama cewek. Nah, si ceweknya ini saya sering nyebutnya tuh Ci Jessica gitu ya. Ci Jessica ini suka menginfluence orang untuk berinvestasi gitu. Sampai akhirnya Ci Jessica ini sering debat sama seseorang yang mengaku paham ekonomi gitu. Debat sampai akhirnya biasa kan kalau orang debat itu pasti ada kalimat untuk menjatuhkan gitu. Kamu punya uang banyak aja gitu. Nah, si cowok ini kayaknya nggak ngerti siapa Ci Jessica ini gitu. Akhirnya Ci Jessica karena sudah disudutkan, kamu kayak punya uang banyak aja. Tahu dia nunjukin apa? Nunjukin portonya dong. Ya, nunjukin portonya yang gainnya itu 2M. Langsung diem itu orang. Langsung, wah, keren ya gitu. Wih, gitu ya. Sampai akhirnya itu pertama kalinya saya jatuh cinta di situ sih. Akhir 2018 lihat drama itu tadi, dramatik pertikaian si Jessica dengan pria yang mengaku pintar ekonomi ini. Akhirnya 2019 awal saya buka rekening di iPodku. Gitu. Mulai berkecimpung saham beneran tuh Mr. Dan. Ya, di Januari 2019 gitu. Itu pakai berarti benar-benar menjalankan sendiri gitu ya, jual belinya sendiri atau pakai jasa kayak orang yang jalanin gitu? Sendiri pada waktu itu. Karena kebetulan saya juga kaget, kok segampang ini bikin rekening sahamnya gitu.